PCR itu kan tes yang hypersensitif sebenarnya. Ya. Nah, ini gue pernah ngobrol sama salah satu dokter. Dia bilang kayak gini ke gue. Itu kalau lu flu 2 minggu lalu, sekarang udah sembuh, virusnya udah mati nih hidung lu. Tapi lu tesnya dengan PCR, itu bisa kena positif virus yang udah mati. Jadi PCR itu kalau digunakan untuk seperti widespread massal gini, itu pasti yang plus tuh banyak sekali. Dan datanya itu pasti ngawur satu dunia itu tentang jumlah COVID-nya. Jadi ketika ada yang mati, bahkan virus COVID udah mati, dia kena PCR dia COVID, paling emang udah mau mati aja orangnya. Di data orang yang mati sama COVID. Ya, makanya disebutnya itu adalah hypersensitive but not specific. Iya, jadi ini kan semacam social engineering massal, bukan ini beda pendapatnya. penyakit yang luar biasa berbahaya sebenarnya kan. Sebenarnya kalau dibilang dangerous menurutku tetap dangerous ya. Karena segala sesuatu yang merontokkan apalagi sistem pergerakan ekonomi dunia itu tetap menurutku danger. Itu dijadikan alasan atau enggak? Karena kan di 2025 ini direktur zaman CIA zaman Joe Biden berkeluarin statement kan. COVID ini kemungkinan besar tuh di lab. Yang dulu diketahui sama orang. Dulu dibilang ini kan memang penyakit yang ada. Aku termasuk baru dikeluarin nih 2025 nih. Aku termasuk yang setuju ya soal itu ya. Dan itu membuat aku dihujat. Makanya kan bioweapon kan sebenarnya. Aku nggak bisa bilang itu. Itu kamu ya. Ya. Karena gini nih. Ini situasinya ini mungkin penontonmu akan suka. Jadi kan kemarin teman-temanku pada bilang akhirnya keluar bahwa ini bukan dari kelelawar tapi dari lab gara-gara statement beliau kan. Iya. Itu statementnya Direktur CIA ya. Baru tapi statementnya baru. 2021 kan nggak begitu. 2021 kan aku ngomongnya masa sih Tugu Picru gara-gara kelelawar kan dihujat. Saat itu aku dihujat. Aku malah dituduh, wah Dokter Tirta gara-gara ngobrol sama teman-teman yang pro konspirasi malah percaya. Enggak, kita kan tetap berusaha kritis. Ya kan? Tapi sekarang kenapa nggak mau ngomong karena capek? Ya. Karena aku saat itu dihujat kanan kiri gitu loh. Oke. Menjadi tengah tuh nggak enak, Tim. Ya. Aku nggak tahu kamu rasanya gimana, tapi saat itu aku tuh tengah tuh jadi kayak aku percaya virusnya ada, tapi aku berusaha kritis gitu loh. Kayak Tugu Picru masa sih dari kelelawar tiba-tiba semasif ini gitu loh. Udah saat itu aku percaya itu dan saat itu saranku adalah kita kan we can do nothing. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain kita cuma pakai masker, cuci tangan, that's it. Dan itu kan cara mencegah untuk penularan virus pada umumnya. Yang berujung dihujat lagi. Jadi aku edukasi mangan masker berujung dihujat lagi. Nah terus kamu tanya nih, terus gimana pendapatmu social engineering? Aku nggak tahu tuh social engineering apa enggak, tapi yang jelas semua solusi yang kemarin terjadi itu adalah terlalu cepat. Oke. Dan menurutku malah akan plot twist kalau endingnya itu adalah justru vaksin Sinovac yang menurutku resikonya paling kecil. Oke. Nah ini kan soal vaksin ini kan juga banyak perdebatan lah. Tapi gue nggak mau masuk ke perdebatan vaksin. Tapi maksud gini, lo adalah dokter yang punya keilmuan di bidangnya waktu ngomong COVID, tapi dihujatkan secara sistematis. Iya. Tapi ini bukan cuma lo yang ngalamin dok. Ini semua dokter-dokter senior di dunia yang ngalamin. Virologis terhebat di dunia, Nobel Prize winner itu banyak yang kena hujat ketika mereka coba speak up mengenai ini. Jadi ini konsensusnya terjadi secara global sebenarnya. Jadi orang dipaksa untuk jadi tidak kritis kan terhadap hal ini. Soalnya ada kuasa yang pengen dunia ini mengamini ini sebagai apa yang mereka mau kan. Iya betul. Dan sebenarnya kalau perlu sadar kenapa kok tren olahraga itu akhirnya naik sekarang? Ya karena itu satu-satunya cara untuk bertahan melawan virus. That's it.